وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد المتقين المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون في الدارين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kumpulan sifat-sifat mahmudah. Dan ibu segala sifat mahmudah adalah rasa takut setakut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memiliki dan mengistiqomahkan rasa takut kita kepada Allah dalam hati kita akan dimudahkan oleh Allah memiliki sifat-sifat mahmudah yang lain seperti ikhlas, sabar, ridho, tawakal, pemurah, pemaaf, zuhud, dan lain sebagainya. Dan kita akan juga dimudahkan menjauhi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela seperti riya, ujub, sum'ah, takabbur, bakhil, pemarah, cinta dunia, dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah memiliki sifat-sifat mahmudah, sudah berusaha maksimal mungkin menjauhi atau membuang sifat-sifat mazmumah, maka kita akan dimudahkan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan kita akan dimudahkan juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Hendaklah kamu takut kepada Allah di mana saja kamu berada, bukan saja di masjid, bukan saja di tempat kerja, di kampus, di sekolah, bahkan di pasar, bahkan di jalan raya pun. Hendaklah kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidup mati kita ada di dalam kekuasaannya. Maka sekali lagi kita akan dimudahkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bahagia dan membahagiakan orang lain, yang selamat dan menyelamatkan orang lain dengan izin Allah, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah rahasia kenapa baginda Rasulullah SAW berjaya mendidik para sahabat hanya dalam masa 23 tahun saja. Beliau bisa dengan izin Allah mengubah masyarakat Arab jahiliyah yang asalnya ramai yang buta huruf, tetapi akhirnya bahkan mampu mengatur negaranya sendiri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman makmur serta mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Rasulullah mengobati penyakit masyarakat di zamannya? Rasulullah SAW bukan hanya sekedar memberi ilmu,
bukan memberi harta, bukan mendidik sahabat-sahabatnya menjadi orang yang terkenal dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW mendidik para sahabat dengan 3 cara atau 3 obat yang mana dengan 3 obat inilah hasil yang luar biasa. Hanya dalam masa yang singkat, masyarakat yang asalnya sangat rusak, sangat jahat, menjadi masyarakat yang berkasih sayang, menjadi masyarakat yang bertakwa, yang baik, hablum minallah maupun hablum minan nas, semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Obat yang pertama yaitu Rasulullah berhasil mendidik para sahabat, menanamkan iman yang sangat mendalam. Bukan saja iman hanya di peringkat ilmu, tetapi iman di peringkat rasa. Terasa kemana-mana pergi, terasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu ingat Allah. Bila ingat Allah akan ada rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, rasa diawasi selalu oleh Allah. Rasulullah berhasil mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Masyarakat pada waktu itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka mengingati Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, bahkan di waktu berbaring pun ingat Allah. Begitu Rasulullah berhasil bukan saja mendidik orang-orang kaya, orang-orang miskin juga terdidik, imannya kuat semuanya, sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Begitu orang miskin tidak minta-minta pada waktu itu, bahkan mereka tidak nampak kemiskinannya karena mereka tidak minta-minta. Mereka bukan saja sabar dengan kemiskinan, tetapi redha dengan kemiskinan, bahkan bersyukur menjadi orang miskin karena ada peluang di ghairil hisab. Artinya kalau ada harta hanya lewat saja, digunakan seperlunya, selebihnya untuk Islam, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan bermacam-macam yang bermanfaat untuk umat Islam. Artinya bukan tidak ada yang kaya, ada yang kaya, tetapi hartanya hanya di tangannya, bukan di hatinya. Dia gunakan seperlunya hartanya, artinya tidak terpaut dengan dunia, dengan hartanya, artinya sangat takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda sekali dengan masyarakat kita yang imannya masih lemah, ya. Bukan saja takut kepada Allah tidak ada, ingat pun tidak ada, bahkan ketika sholat pun tidak ingat Allah. Baik itu yang diingat perkara-perkara lain, bahkan kadang-kadang uang yang hilang pun bisa ketemu di dalam sholat. Jadi inilah kita mesti perbaiki iman kita, mesti kita tanamkan, suburkan rasa kehambaan, rasa bertuhan, terasa kebesaran Allah, terasa diawasi oleh Allah. Hidup mati kita, kesehatan kita, sakit kita, semua
dalam kekuasaan Allah, maka kita akan terasa diri kita lemah. Yang hebat, yang kuat, segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah berhasil menanamkan ke dalam hati para sahabat waktu itu, mereka sanggup membesarkan akhirat daripada dunia. Mereka lebih mencintai akhirat daripada dunia. Sebab itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yaitu mereka berkorban berhabis-habisan karena masa depan mereka bukan masa depan selepas pensiun. Masa depan orang yang bertakwa adalah masa depan di alam barzakh, masa depan di akhirat. Yaitu mereka mempersiapkan sungguh-sungguh bekalan menuju akhirat. Kalau masa depan selepas pensiun sebentar saja para hadirin, para jamaah sekalian. Tetapi masa depan yang sejati, yang hakiki adalah masa depan kita mulai di alam barzakh hingga di akhirat. Apakah kita dapat nikmat kubur atau siksa kubur? Kita tanam dari sekarang. Apakah kita masuk neraka atau calon penghuni surga? Kita juga berusahanya mulai sekarang ini di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita menanam kebaikan maka hasilnya pun baik. Kalau kita menanam kejahatan maka hasilnya juga kejahatan dan kesusahan. Yang ketiga, para jamaah, Rasulullah berhasil menanamkan rasa persaudaraan Islam yang sangat kuat di kalangan para sahabat. Baik itu kita baca sejarah bagaimana ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, para muhajirin yang meninggalkan Mekah dalam keadaan sehelai sepinggang, tidak membawa harta sepeser pun, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Silahkan meninggalkan Mekah tapi jangan bawa harta. Kalian dulu asalnya miskin, kaya di Mekah. Sekarang ikut Muhammad mau bawa harta. Tidak boleh. Karena iman mereka kuat. Belum ada ayat yang memerintahkan perang, melawan dan sebagainya. Maka mereka rela tidak membawa apa-apa ke Madinah. Apa sambutan para Ansor? Kaum muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah disambut sahabat-sahabat Ansor di Madinah luar biasa. Sahabat-sahabat Ansor yang punya rumah dua memberi satu kepada orang muhajirin, yang punya kebun dua satu dikasih pada muhajirin. Bahkan para hadirin, sejarah yang menakjubkan, ada tawaran dari sahabat Ansor kepada muhajirin yang istrinya dua, ditawarkan sanggup mau diceraikan, mau ditawarkan jadi istrinya orang muhajirin. Tetapi para muhajirin tidak ada yang menerima tawaran yang berakhir ini. Mereka sangat malu kepada Allah. Mereka sangat cinta dengan akhirat. Mereka sangat merindui kasih sayang Allah. Cinta dan takut mereka hanya kepada Allah. Begitu juga rindu mereka dengan surga, bukan surga dunia tapi surga di akhirat. Jadi para hadirin, para jamaah sekalian,
3 pil ini yang diberikan oleh baginda Rasulullah, yaitu menanamkan iman sampai peringkat rasa dalam hati para sahabat, menanamkan cintakan akhirat melebihi cintakan dunia, dan yang terakhir adalah membina persaudaraan. Minimal kesusahan kawan kita rasakan seperti kesusahan kita, kesenangan kebahagiaan kawan kita rasakan juga, kita juga senang dan bahagia. Kita doakan mudah-mudahan terus mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita dapat meningkatkan iman kita sampai peringkat rasa kita juga lebih mencintai akhirat daripada dunia, dan pada kita tingkatkan rasa persaudaraan di antara sesama kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan itu sekali lagi kita menjadi orang yang bahagia dan selamat, bahkan menyelamatkan orang lain, membahagiakan orang lain di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wa syukurillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun fid dunya wal akhirah. Ya'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiril muwahhidin wa ahlikal ghafrata wal ghafilata wal muzallata wal musyrikin wa dammir a'da'aka 'ada ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan